Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya Zanuba Ina Rahmat bersama Nihla Nuril Izzah akan mempresentasikan materi tentang pengertian ragam bahasa dan ciri-ciri ragam bahasa. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik mempunyai pretis tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis, perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi, seperti surat dinas disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Ragam bahasa dibagi menjadi dua, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan, bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam bahasa tulis, bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi, dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal, kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada keberimpitan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain. Yang berikutnya, fungsi ragam bahasa. Fungsi-fungsi tersebut adalah 1. Menyatukan berbagai bahasa Indonesia. Yang kedua, simbol kebangsaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antar kelompok atau teknis. Yang terakhir adalah alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selanjutnya, istilah lain ragam bahasa. Istilah lain yang digunakan selain ragam bahasa baku adalah ragam bahasa standar, semi-standar, dan non-standar. Bahasa ragam standar memiliki sifat kemantapan berupa kaidah dan aturan tetap. Akan tetapi, kemantapan itu tidak bersifat kaku. Ragam standar tetap luas sehingga memungkinkan perubahan di bidang kosakata, peristilahan, serta mengizinkan perkembangan berbagai jenis laras yang diperlukan dalam kehidupan modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri ragam bahasa lisan dan ciri ragam bahasa tulis. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, ciri dari ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca saja. Yang berikutnya, ciri dari ragam lisan. Yang pertama yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian ragam bahasa dan ciri-cirinya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.